cepat-cepatlah, bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Taubatlah, carilah ampunan dari Tuhanmu. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalaulah taubat orang yang beriman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti dengan surganya disiapkan untuk orang-orang yang benar-benar hati-hatinya di dalam hidup memelihara dirinya dari dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a waddama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak pengurus beserta perangkat beliau, yang kita hormati Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada malam ini, dan yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Seterusnya kepada anak-anak kami dari pesantren Ramadan yang ikut hadir pada malam ini, mudah-mudahan menjadi pemuda harapan bangsa. Ya, anak-anak kita harapan agama untuk bangsa dan negara. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini pengajian kita adalah kisah umat Nabi Musa melawan Fir'aun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran ada dikisahkan umat-umat yang terdahulu. Kisah itu gunanya untuk pelajaran bagi kita. Umat Nabi Musa alaihi salam, lawannya adalah Fir'aun. Orang-orang bersama Fir'aun menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena menentang agama Allah dan rakyat Fir'aun itu selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena banyaknya dosa rakyat Fir'aun itu,
yang Nabi Musa sebagai diutus oleh Allah sebagai rasul, diberikan dakwah oleh Nabi Musa, mereka tidak mengindahkan, mereka tidak menghiraukan dakwah Nabi Musa, bahkan mencemoohkan Nabi Musa. Begitulah keingkaran masyarakat yang mengikuti Fir'aun. Di dalam surah Al-A'raf ayat 133, Allah mengirim apa yang Allah kirim, yaitu hukuman. Ada 5 macam hukuman yang diberikan kepada umat Nabi Musa yang engkar kepada Nabi Musa, termasuk Fir'aun. Apa? Yang pertama adalah tufana. Arti tufana itu adalah banjir besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan, maka terjadinya banjir besar, hujan berturut-turut 7 hari dan 7 malam. Kalau di Jawa 2 jam hujan, 3 jam hujan lah banjir, saketek baru tu. Kalau semasa umat Nabi Musa, 7 hari 7 malam lama hujan tidak henti-hentinya. Itulah azab yang diberikan oleh Allah kepada umat yang berdosa di waktu itu. Tufan. Kalau tufan itu angin ada, hujan lebat ada, air naik. Nah, itu sajakah? Belum juga tunduk, belum juga umat Nabi Musa itu patuh kepada Nabi Musa, tidak, belum juga. Kemudian yang kedua, wal jarada. Apa itu wal jarada? Wal jarada itu adalah belalang, banyak mana belalang di mana-mana ada belalang. Kerja daripada belalang itu, bapak, ibu-ibu, menghabiskan segala tanaman, menghabiskan segala daun-daun tumbuh-tumbuhan. Makanya manusia tidak bisa untuk mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Begitu banyaknya belalang. Di mana saja ada belalang, di mana saja ada belalang. Begitu di rumah ada, di ladang ada, di kota ada, di desa ada, seluruhnya. Itu yang diturun azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah dia taubat? Tidak juga dia taubat, umat Nabi Musa yang engkar kepada Allah. Yang ketiga ada namanya wal qummala. Arti dari qummala itu adalah kutu. Paham ibu-ibu kutu? Kutu banyak. Kutu kan adanya di kepalanya, di rambut. Kok banyak, setiap orang pakai kutu, bapak ibu-ibu. Ada cek lain pak ibu, tumor namanya. Lihat pak ibu tahu tumor? Ambo waktu ketek-ketek lu masih banyak tumor tu pak ibu. Kalau tumor tu inyo di baju tu banyak malake di baju tu, malake di celana. Tu tumor semacam kutu. Jadi kini tidak ada oleh pak ibu. Yang tumor tu tidak ada kini. Kok kutu cik-cik diberantas. Tapi waktu itu kutu dan tumor itu tidak bisa diberantas. Apa obatnya? Tidak bisa.
Seluruh orang ada kutu. Berapa lamanya? Lama. Berganti-ganti datangnya, silih berganti datangnya cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau azab yang lebih keras lagi adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga. Yang keempat adalah wadhafadi'ah. Apa arti wadhafadi'ah? Yaitu katak, kodok, katak ya, katak, koncek, cara dewaknya Minang, koncek. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, banyak daripada manusia. Begitu diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, dhafadiyah itu, koncek itu babuni, sakit babuni, memekakkan telinga, tak bisa tidur ya. Nah, ini apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Waddama, yaitu darah. Di mana ada air, air itu menjadi darah. Di mana ada air, air itu mengalir jadi darah. Nah, bagaimana makan, bagaimana minum? Itu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika adanya orang yang ingkar ke agama Allah, orang yang mengingkari Rasulullah, yaitu Musa alaihissalam. Siapa induknya tu? Fir'aun. Siapa kawannya Fir'aun itu? Banyak. Haman sebagai menterinya, ya. Qarun sebagai orang konglomeratnya. Tak mau tunduk ke aturan Allah, tak mau bernabi kepada Nabi Musa, mengakui Nabi Musa, tak mau. Nah, oleh karena itulah ya Allah menurunkan azabnya. Bapak, ibu-ibu, ya, azab yang diturunkan kepada umat Nabi Musa dahulu itu yang menuruti langkah-langkah Fir'aun, ya, ada 3 macam. Apa yang 3 macam itu? Yang pertama, oleh karena kesombongannya Fir'aun bersama rakyatnya, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, sombongnya. Yang kedua, setiap ada perjanjian dengan Nabi Musa dengan umat Yahudi waktu itu, ya, orang-orang Yahudi itu, ya, biasanya merusak janji yang telah dibuat. Umat Yahudi biasa untuk merusaknya. Kalau Allah memberikan janji kepada orang Muslim, yaitu Musa alaihissalam, janji itu betul-betul ditepati. Aufu bil uqud, sempurnakan janji. Jadi orang Islam harus menyempurnakan janji. Tapi kalau orang Yahudi, umat Nabi Musa, janji itu mudah sekali dia iakan, sekali dan dia rusak janji itu. Nah, ini perangai Yahudi. Sampai kini kan betul itu ya Pak Ibu. Di Israel itu dengan umat Islam kini nak perang di Palestina itu, janji sebentar, janjinya bikinnya rusak janji itu. Ndak mau mengikuti janji yang sudah disepakati, ndak mau. Itulah karakter Yahudi. Itulah karakter umat Yahudi semenjak dahulu yang engkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan azabnya. Tapi kita tidak tahu apakah azab pada orang-orang yang engkar sekarang, ya, wallahu alam. Allah lah yang mau tahu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita, ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, kesalahan orang-orang
dahulu itu adalah banyak berbuat dosa, sehingga di dalam ayat wa kanu qauman mujrimin adalah mereka kaum. Kalau kaum itu orang banyak orang-orang yang berbuat dosa di permukaan bumi. Kalaulah banyak orang berbuat dosa, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah akan menurunkan azabnya. Azab Allah itu tidak tahu kita, tiba-tiba saja azab Allah. Nah, orang yang beriman menerima azab Allah adalah itu ujian untuknya, menguji iman seseorang. Apakah betul iman seseorang ini, apakah benar imannya? Ya, terima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bergelimang dengan dosa, tidak mau taubat, tidak mau mengikuti jalan agama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah azab Allah datang secara tiba-tiba. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, cukuplah 2009 azab Allah datang ya ke Padang ini. Nah, untuk menyadarkan kita, untuk mengambil hikmah, mengambil di balik itu ada rahasia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat itu ya tunduk dan kembali ke jalan yang benar dan bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran di dalam Al-Quran, kisah-kisah umat dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita umat-umat yang sekarang. Karena umat yang sekarang berlapis-lapis keingkaran manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, berlapis-lapis dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, apa untuk pendinding dosa orang yang berbuat dosa dengan orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang beriman itu kalau dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Cepat-cepatlah, bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Taubatlah, carilah ampunan dari Tuhanmu. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalaulah taubat orang yang beriman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti dengan surganya disiapkan untuk orang-orang yang benar-benar hati-hatinya di dalam hidup memelihara dirinya dari dosa-dosa. Lebih-lebih kita bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam bulan Ramadan kita sudah masuk termen hari ya 10 hari kedua, ya sebentar lagi separuh, sudah separuh untuk meluncur saja Pak Ibu habis Ramadan. Sebelum habis Ramadan bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pergunakan ya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Mudah-mudahan Allah akan menerima segala taubat kita, akan menerima segala amal kita. Mudah-mudahan dalam hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, siapa yang mendirikan malam Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan iman, tidak seperti umat Nabi Musa tadi, penuh dengan keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Itulah yang kita cari dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bersama kita bersama-sama untuk menyelesaikan Ramadan, lebih ke ujung Ramadan, lebih banyak pahalanya, lebih ke ujung Ramadan, lebih manis lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.